Shalom, puji Tuhan saudara. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Temukan jawaban terhadap pergumulan kehidupan saudara di dalam ayat-ayat emas firman Tuhan yang dibahas di dalam channel ini. Segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan dilihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan mendengarkan ayat-ayat emas tentang damai sejahtera. Setiap kita pasti rindu mengalami damai sejahtera. Bahkan manusia rela melakukan apa saja untuk memperoleh kedamaian, memperoleh kesejahteraan di dalam kehidupannya. Tetapi sebenarnya Tuhanlah yang menjadi sumber damai sejahtera yang sejati. Hari ini pastikan saudara mengalami damai sejahtera Tuhan ketika saudara mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan. Dan kemudian nanti kita juga akan sama-sama berdoa. Saya akan berdoa supaya damai sejahtera Tuhan selalu memenuhi kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas tentang damai sejahtera yang akan menguatkan hati kita, dan ketika kita mendengar ayat-ayat firman Tuhan ini, damai sejahtera Tuhan kiranya turun atas kita. Bilangan 6 ayat 24-26. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberkati dan melindungi kita. Allah yang menyinari kita dengan wajah kemuliaannya dan menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita. Dan Dia nyatakan itu semua untuk memberi kita damai sejahtera, supaya kita mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Hari ini saudara, Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi saudara. Tuhan memberkati saudara. Dia menyatakan perlindungan-Nya bagi saudara. Bahkan Dia menghadapkan sinar kemuliaan wajah-Nya kepada saudara untuk memberi saudara damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Ayat emas kedua adalah dari Yesaya ayat 2, pasal 26 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan menjagai hatinya dengan damai sejahtera. Tuhan menjagai hatinya supaya hati itu tetap dikuasai, dipenuhi oleh damai sejahtera. Itu sebabnya mari kita hidup dalam kepercayaan kepada Tuhan. Karena di ayat yang keempat dikatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Karena Tuhan akan memberi damai sejahtera. Tuhan menjagai hati orang yang percaya kepada Dia dengan damai sejahteranya. Saudara, biarlah hari-hari kita dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan, karena kita percaya dan sungguh-sungguh percaya kepadanya setiap waktu dan sampai selama-lamanya. Ayat emas berikutnya adalah Yesaya pasal 26 ayat 12-13. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan.
Saudara, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa Tuhan menyediakan damai sejahtera bagi umatnya. Itu sebabnya umatnya berkata bahwa hanya nama-Mu saja yang kami muliakan. Sekalipun ada Allah-Allah lain, berhala-berhala yang lain, tetapi umatnya berkata hanya nama-Mu saja kami muliakan, karena Dialah yang menjadi sumber damai sejahtera yang sejati. Hanya dari Dialah damai sejahtera yang sebenarnya. Hari ini pun saudara, biarlah hanya nama Tuhan yang saudara masyurkan di dalam kehidupan saudara, karena dari Dialah damai sejahtera mengalir kepada setiap kita saudara. Ayat emas berikutnya masih dari Yesaya pasal 32 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, di mana tumbuh damai sejahtera, yaitu di tempat di mana ada kebenaran. Artinya ketika kita hidup dalam kebenaran, maka dalam hidup kita akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran, ketika kita hidup dalam kebenaran, maka ketenangan dan ketentraman itu akan tumbuh sampai selama-lamanya dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini setiap kita yang rindu akan damai sejahtera, yang rindu akan ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya, mari kita hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, maka damai sejahtera, maka ketenangan dan ketentraman akan memenuhi setiap kehidupan kita, saudara. Ayat emas berikutnya tentang damai sejahtera, saudara, adalah dari Yesaya pasal 48 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, bagaimana kita mengalami damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering? Bagaimana kita mengalami kebahagiaan yang berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti? Dengan kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Itu sebabnya setiap kita yang rindu mengalami damai sejahtera yang terus-menerus dalam hidup kita, setiap kita yang rindu mengalami kebahagiaan yang terus-menerus dalam hidup kita, mari kita hidup berdasarkan perintah-perintah Tuhan. Perhatikan ketetapan dan perintah Tuhan, dan kemudian hidupi ketetapan dan perintah Tuhan itu. Ayat emas berikutnya tentang damai sejahtera, saudara, adalah dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, tahukah saudara apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup saudara? Rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Itu sebabnya jika kita rindu damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita, dengar saudara, itulah yang merupakan rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dia rancangkan rancangan damai sejahtera bagi kita untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Saudara, di dalam Tuhan hari depan kita penuh harapan, karena Dia merancangkan rancangan-rancangan damai sejahtera bagi setiap kehidupan kita. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang damai sejahtera, dari Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam.
dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, peristiwa ini adalah di mana umat-umat Tuhan membangun bait suci. Tetapi setelah mereka membangun dan mereka bandingkan dengan bait Salomo, maka mereka lihat apa yang mereka bangun seperti tidak ada artinya. Tetapi Tuhan berkata bahwa yang kemudian nanti, kemegahan rumah Tuhan yang kemudian nanti akan jauh melebihi kemegahan yang semula. Dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahteraku. Demikianlah firman Tuhan. Artinya saudara, ke depan, di masa depan Allah merancangkan sesuatu yang lebih baik. Allah merancangkan damai sejahtera bagi umat-umatnya. Sesuatu yang jauh melebihi yang pernah ada Tuhan rancangkan bagi saudara ke depan. Dan damai sejahtera Dia rancangkan dan persiapkan bagi setiap kita, saudara. Itu sebabnya biarlah kita terus berharap kepada Tuhan. Kita kerjakan bagian kita kerjakan yang terbaik. Karena Tuhan mempersiapkan sesuatu yang jauh melebihi segala yang pernah ada di masa depan kita. Dan Dia rancangkan damai sejahtera bagi kita di masa depan kita. Kemudian ayat emas berikutnya tentang damai sejahtera, saudara, adalah dari Lukas pasal 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, Allah memberikan damai sejahtera bagi umat manusia di bumi, bagi orang yang berkenan kepadanya, yaitu bagi orang yang memuliakan Dia di tempat yang maha tinggi. Artinya apa, saudara? Untuk kita mengalami damai sejahtera Tuhan, karena Dia memang peruntukkan damai sejahteranya bagi setiap manusia yang hidup di bumi, tapi orang yang akan mengalaminya adalah orang yang berkenan kepada Dia. Orang yang akan mengalami damai sejahtera Tuhan adalah orang yang hidup bagi kemuliaan namanya. Itu sebabnya raih damai sejahtera Tuhan dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Raih damai sejahtera Tuhan dengan hidup memuliakan nama Tuhan. Ayat emas berikutnya tentang damai sejahtera, saudara, adalah dari Lukas pasal yang ke-19 ayat 41 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Pada waktu itu Yesus menatap kota Yerusalem, dan kemudian Dia menangisi kota itu. Tentu saja menangisi penduduknya. Kenapa? Karena penduduknya tidak mengenal Dia. Padahal Dia datang untuk memberi damai sejahtera bagi mereka. Dia datang untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengenal Dia, bahkan menolak Dia. Itu sebabnya Dia berkata, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Apa yang perlu untuk damai sejahtera mereka? Yesus. Artinya, saudara, hari ini pun yang menjadi sumber damai sejahtera kita adalah Yesus, bukan perkara dunia. Tetapi Yesuslah yang menjadi sumber damai sejahtera kita. Itu sebabnya datanglah kepadanya, berharaplah kepadanya, karena Dialah sumber damai sejahtera kita. Ayat emas berikutnya tentang damai sejahtera, saudara, adalah dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudara, waktu Yesus hendak akan meninggalkan murid-muridnya, Dia akan naik ke sorga, Dia menegaskan kepada mereka bahwa damai sejahteranya akan Dia tinggalkan bagi mereka. Dan Dia menegaskan juga bahwa damai sejahteranya itu lebih dari seperti yang ada di dunia, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Artinya melebihi segala sesuatu yang bisa diberikan oleh dunia. Damai sejahtera Tuhan melampaui itu semua. Artinya apa, saudara? Kalau saudara rindu damai sejahtera yang sejati,
Tuhanlah sumber damai sejahtera itu, bukan perkara dunia. Itu sebabnya kalau orang-orang fokus mencari damai sejahtera dari dunia, dia tidak akan pernah menemukan. Karena damai sejahtera yang sesungguhnya adalah dari Tuhan. Damai sejahteranya melebihi dari apapun yang bisa diberikan oleh dunia. Ayat emas terakhir tentang damai sejahtera, saudara, adalah dari Yohanes pasal 6 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, di dunia ini akan selalu ada masalah, persoalan, tantangan, penderitaan, dan sebagainya. Sama seperti murid-muridnya yang mengalami penganiayaan pada waktu itu. Tetapi dalam situasi demikian, Yesus berkata, aku katakan itu semua supaya kamu beroleh damai sejahtera. Artinya, Tuhan mau dalam segala kondisi, murid-muridnya mengalami damai sejahtera. Demikian juga hari ini, biarlah setiap kita dalam segala kondisi keadaan hidup kita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi hati kita. Puji Tuhan, saudara, hari ini begitu banyak ayat-ayat emas tentang damai sejahtera yang telah dibacakan kepada saudara. Biarlah damainya memenuhi hati saudara ketika saudara mendengarkan ayat-ayat emas ini, dan biarlah saudara terus merenungkan ayat-ayat emas tentang damai sejahtera sehingga hidupmu dipenuhi oleh damai sejahtera. Saat ini saya mau berdoa bagi saudara untuk saudara mengalami damai sejahtera dan dipenuhi oleh damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Setiap anak-anak-Mu perlu damai sejahtera ya Tuhan. Mereka memerlukan damai sejahtera-Mu. Itu sebabnya alirkanlah damai sejahtera-Mu bagi mereka. Penuhi hati mereka, penuhi hidup mereka dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, mari saudara buka hatimu, biarkan damai sejahtera Tuhan mengalir bagimu. Bapa di sorga, alirkan damai sejahtera-Mu memenuhi hati setiap anak-anak-Mu. Biarlah hidupmu dipenuhi oleh damai sejahtera. Hari demi hari hidupmu dipenuhi oleh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahteranya memenuhi kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya rindu kita menggunakan waktu ini bersama untuk berdoa, bersepakat bersama. Saya rindu berdoa dan menopang saudara di dalam doa-doa saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita datang kepada Tuhan. Percayalah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mempedulikan saudara, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan kerinduan saudara, menaikkan apa yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu. Mereka sedang menaikkan kerinduan-kerinduan hati mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menaikkan pergumulan mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menceritakan masalah mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini hamba menopang mereka dalam doa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjawab segala pergumulan mereka. Engkau Allah yang sanggup mengabulkan segala permohonan mereka. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang tahu segala kerinduan, Engkau yang tahu segala pergumulan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, jawab anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu. Hamba rindu menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin mereka sedang mengalami situasi ekonomi yang berat, situasi ekonomi yang sulit. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan pembelaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka ya Tuhan, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekurangan saat ini, berkati dan cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Pakai anak-anak-Mu yang lain untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekurangan, kesulitan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan
ekonomi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu, supaya ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu dalam semua profesi mereka. Mereka yang berprofesi sebagai petani, Tuhan memberkati dalam nama Yesus, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Tuhan yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para petani dalam mereka mencukupkan kebutuhan pangan di negeri ini. Berkati mereka, berkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini, di masa pandemi ini, kami berdoa buat para medis ya Tuhan. Engkau yang membela mereka, Tuhan campur tangan. Engkau yang menjagai, melindungi anak-anak-Mu ketika mereka bertugas ya Tuhan sebagai medis. Jagai, lindungi mereka dari virus, sertai mereka, dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan ajar mereka mengabdi sepenuhnya bagi jiwa-jiwa ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang memiliki usaha, bisnis. Berkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga sekalipun di masa sulit ini, usaha dan bisnis mereka bisa maju dan bisa berkembang. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan perkara yang ajaib ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka. Kami berdoa buat para pegawai, PNS, berkati mereka semuanya Tuhan, dalam apa yang mereka kerjakan. Ajar mereka mengabdi dan melakukan yang terbaik, dan biarlah Engkau yang memberkati, sehingga karir mereka bisa berkembang, karir mereka bisa meningkat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin situasi yang sulit saat ini mengakibatkan mereka di PHK dan mereka sedang menganggur saat ini. Tuhan, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini hamba juga teringat bagi para lansia, orang-orang tua. Tuhan, Engkau yang memberkati para lansia ya Tuhan. Mungkin mereka tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena usia mereka, karena mereka sudah lemah. Biarlah Tuhan tetap memelihara mereka. Berkati anak-anak cucu mereka untuk memelihara dan merawat mereka di masa tua mereka. Pelihara para lansia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, yang terakhir saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Percaya Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang menyembuhkan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saat ini mari gunakan waktu ini berdoa dengan sungguh bagi segala penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Tangan kirimu taruh di dadamu dan hamba akan berdoa. Saya akan berdoa memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa memohon ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Berdoa dengan sungguh. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu kepada bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit saat ini. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau dijamah, dilawat, disembuhkan dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa itu, nama yang ajaib itu menyembuhkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau disembuhkan saat ini. Kuasa Tuhan bekerja dalam tubuhmu. Mujizat Allah bekerja dalam tubuhmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul beban masalah persoalan dalam hidup mereka, Engkau Allah yang membela.
Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kami. Ini doa kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan setelah saudara semua didoakan di dalam video ini, saudara rindu terus diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, jika saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.